Halo, salam sehat ya Mams. Baik, kali ini nih saya akan memberikan nih untuk pengalaman tentang medis ya sebagai edukasi kesehatan bagi mam yang sedang mengandung atau dalam proses pejuang garis 2. Jadi nih ada kasus di mana wanita itu sedang mengandung dan dia mengalami keguguran atau abortus, maka dilakukannya tindakan kuretase di rumah sakit ya, di rumah sakit A gitu misalnya. Kemudian setelah dia selesai melakukan operasi kuretase ya, dilakukan juga pemasangan KB sekaligus. Jadi dilakukan pemasangan KB itu kebetulan dia AKDR ya, alias IUD. Oke. Ketika dilakukan pemasangan IUD itu ya, berjalan dengan lancar. Nah, dan memang ibu ini memang profesinya sebagai pendidik ya atau guru yang setiap harinya dia harus melakukan kegiatan-kegiatan ya. Kegiatan salah satunya jika dia mau berangkat juga mengendarai motor terus menerus terus mengangkat melakukan aktivitas di rumah juga dia melakukannya sendiri. Nah, ketika itu muncullah keluhan di mana nyeri perut hebat ya, nyeri perut hebat sampai badannya dia lemes. Itu 15 hari pos tindakan kuretase dan 15 hari juga pos tindakan pemasangan KB IUD. Nah, kemudian dibawa juga ke fasilitas kesehatan dong tentunya ya, di rumah sakit yang B. Di rumah sakit B ini diperiksa nih, ternyata dilakukan USG dan hasilnya memang alat IUD itu masuk di dalam rahim ya. Berarti kan itu suatu komplikasi ya dari pemasangan KB IUD. Nah, segera dilakukan tindakan, tidak boleh dibiarkan begitu saja karena hal ini akan memicu diagnosis yang sangat serius. Kemudian dilakukannya tindakan apa sih Bu Bidana? Ini pertanyaannya yang menjadi attention-nya itu. Kok bisa ya? Kok bisa IUD? Sedangkan dia kan di pintu rahim kan, kenapa kok bisa masuk di dalam rahim? Nah, di sini saya akan menjelaskan nih agar mams yang memakai KB IUD ya itu bisa mengantisipasi ya agar tidak terjadi hal-hal yang sedemikian rupa. Karena memang kasus ini itu jarang ditemukan ya, biasanya 2 atau 3 kali dalam 1000 orang pemakaian IUD ya, jarang terjadi. Kebanyakan yang sering terjadi itu IUD alatnya dari KB itu ya, IUD itu lepas, itu yang sering terjadi. Tapi ini masuk ke dalam rahim. Nah, saya akan menjelaskan ya. Nah, salah satunya adalah faktornya ketika mams mengalami ya kontraksi ketika siklus menstruasi. Nah, ini juga dikatakan kontraksi ya. Biasanya kalau orang mens haid itu dia akan mengalami namanya mules. Nah, dari mules ini yang menyebabkan pergeseran dari alat IUD tersebut. Kemudian yang kedua, ada juga posisi rahim yang miring. Nah, rahim yang miring biasanya mams melakukan aktivitas berat ya, seperti angkat beban seperti itu, terus kemudian ekstrim dalam melakukan olahraga dan lain sebagainya, itu juga bisa memicu sehingga alat KB itu bisa melakukan pergeseran. Memang ini jarang terjadi, tapi karena faktor-faktor tertentu itu bisa saja terjadi ya. Kemudian yang ketiga, biasanya itu karena terlalu dekat ya, atau setelah melahirkan ya. Nah, sama saja sih, setelah melahirkan sama saja dengan setelah melakukan operasi. Nah, itu langsung dilakukan pemasangan IUD AKDR ini. Nah, itu yang bisa menyebabkan pergeseran IUD itu semakin tinggi ya, karena logikanya kalau orang habis kuret ya itu pasti mulesnya itu mesti ada ya kan. Nah, itu faktornya. Kemudian yang terakhir biasanya itu difaktorkan dipasang oleh tenaga kesehatan ya, atau dokter atau dan lain sebagainya yang kurang profesional. Jadi memang harus dilakukan oleh tenaga medis yang profesional dan pemasangan IUD.
Lalu bagaimana untuk menanganinya jika sudah hal ini terjadi ya? Ya yang pertama memang harus dilakukan observasi keadaan ibu itu sendiri ya, keadaan umumnya, terus pendarahannya juga ya, terus kemudian dari tekanan darahnya juga itu diobservasi. Nah, kemudian mengenai kondisi ibu yang semakin lemes-lemes itu ya karena memang pengeluaran darahnya juga sering, terus alatnya itu alat rahim kan harus diambil, nggak boleh itu alat IUD masuk ke rahim yang bisa terdiagnosis translokasi IUD ya, yang harus dipindah atau diambil, yaitu dengan cara dilakukannya operasi laparotomi. Nah, untuk mengambil alat IUD yang sudah bergeser di dalam rahim. Oh ya, hampir lupa ya, untuk mengenai tanda-tanda kalau IUD itu bergeser ya atau tidak pada posisinya ya. Yang pertama itu mams akan mengalami menstruasi ya, menstruasi di luar siklus haid gitu. Kemudian yang kedua itu mams bisa merasakan kram perut atau nyeri perut yang bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari ya. Jadi merasa terganggu sekali dengan rasa nyeri perut yang mams alami ini. Kemudian yang ketiga, memang efek samping dari pemasangan IUD itu memang pusing ya, tapi ini dia itu pusing dan membuat keadaan umum pasien ini lemes. Nah, kemudian yang keempat biasanya itu nyeri ketika melakukan hubungan suami istri ya. Kemudian yang kelima, ketika melakukan hubungan suami istri ya, itu bisa dirasakan sekali ya benang dari IUD ini. Kemudian yang keenam, ketika mams ngecek ya di vagina itu benang tidak terasa. Ya, itu salah satunya faktor ya. Jadi mams bila mana mengalami hal-hal yang saya sebutkan ya, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Bisa ke puskesmas ya, atau bisa ke klinik dokter, atau bisa juga langsung datang ke IGD rumah sakit. Nah, dari situ nanti akan terdeteksi dan akan dilakukan USG di sana. Ya, baik demikian ya saya share ya mengenai translokasi IUD ya atau dalam hal pergeseran alat IUD. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.